Respon yang tidak benar ketika kita melakukan kesalahan selalu mencari kambing hitam orang lain, cenderung menuding orang lain. Ketika membuat kesalahan, ia malu untuk mengaku kesalahan, malah melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Atau dengan kata lain, mencari kambing hitam. Begitu Anda sibuk berkarya, begitu Anda sibuk menolong orang, begitu Anda sibuk melakukan firman, Anda nggak punya kesempatan lagi berbuat dosa. Nah, kita belajar bagaimana berespon dengan benar ketika kita melakukan kesalahan. Yang pertama, respon yang benar ketika kita melakukan kesalahan, mengaku kesalahan dan memohon pengampunan Tuhan. Mazmur 51 ayat 2-4. Ketika Nabi Nathan datang kepada Daud setelah ia menghampiri Betsheba, "Kasihilah aku ya Allah," kata Daud, "menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah aku dari dosaku." Sebelum Daud ditegur oleh Nabi Nathan, beliau masih merasa belum bersalah, bahwa dia telah melakukan perzinahan dan pembunuhan. Dia rasa seperti biasa-biasa saja. Tapi yang menarik, setelah Daud ditegur oleh Nathan, dia berespon yang benar. Daud tidak marah, Daud tidak merasa gengsi, bahkan Daud tidak ada niat untuk membunuh Nathan, melainkan dia langsung berkabung meminta pengampunan dari Tuhan sambil berseru, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa." Wow, suatu sikap yang rendah hati. Walaupun dia adalah seorang pemimpin besar Israel, kalau berperang tidak pernah kalah, walaupun dia seorang yang paling rohani, yang selalu membawa bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan, begitu dia ditegur bawahannya, dia langsung cepat mengakui dan meminta pengampunan Tuhan. Ini ada hal yang mulia. Saya tidak bisa bayangkan jika Daud waktu itu tidak mengakui kesalahan ketika ditegur sama Nathan, melainkan dia marah, dia bahkan mengkambing hitamkan orang lain, atau dia mungkin memukul dirinya sendiri. Maka keadaan Daud dan keluarganya akan habis, saling bunuh-membunuh. Harta Daud akan habis dijarah oleh musuh karena Tuhan cabut perlindungannya dari Daud dan keluarganya. Dan yang pasti, jabatan Daud sebagai raja akan digantikan orang lain. Dan Yesus pun tidak akan mengambil garis keturunan dari Raja Daud. Puji Tuhan, Daud mengakui sehingga keadaan dipulihkan. Kita bisa belajar dari kisah Daud yang pertama. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin banyak harta seseorang, semakin berkarisma kemampuan seseorang, maka orang tersebut harus semakin menjaga hati dan semakin bijaksana dalam keputusan, karena apapun yang dia putuskan bisa terjadi. Justru semakin tinggi hidup seseorang, badai dan godaan semakin kencang. Jika tidak berhati-hati, kita akan mudah jatuh. Seperti Daud, justru akan banyak godaan, akan banyak tantangan ketika seseorang semakin famous, ketika seseorang punya banyak follower, ketika seseorang mulai semakin punya power. Disitulah kita diuji untuk tetap rendah hati dan selalu bisa terbuka terhadap masukan yang kita terima. Yang kedua, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin banyak harta seseorang, semakin berkarismanya kemampuan seseorang, maka orang tersebut harus rendah hati untuk menerima teguran. Kita belajar dari kisah Daud, justru semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin mudah terlihat dia akan kesalahannya. Akan semakin terlihat ketika dia buat kesalahan. Kalau dia coba tutup-tutupi dosanya, akan segera kebongkar. Dan kalau sudah kebongkar, akan viral. Dan selesailah jabatan orang itu. Dosa itu seperti bangkai tikus, semakin ditutupi, semakin baunya kecium. Tapi semakin cepat diselesaikan, maka semakin cepat pulih. Semakin Anda cepat mengakui, semakin Anda cepat pulih. Semakin Anda lambat mengakui, semakin Anda akan lambat dipulihkan. Dan itu akan seperti bom waktu yang akan membuat Anda akan jadi malu di depan keluargamu, di depan banyak orang. Yang ketiga, kita belajar kisah Daud. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin banyak harta seseorang, semakin berkarismanya kemampuan seseorang, maka orang tersebut tidak boleh terlalu sendirian. Tidak boleh sering sendirian. Dia perlu dikelilingi oleh keluarganya senantiasa, oleh teman-teman yang positif, oleh Tuhan. Justru Daud selama dia bersama-sama dengan timnya, dengan pasukannya, dia aman, tidak pernah bikin kesalahan. Tapi begitu Daud menyuruh timnya berkarya, sedangkan Daud sendirian di kota Daud, sementara semua laki-laki pergi bertempur, hanya tinggal wanita yang ada di kota Daud.
dia nganggur. Waktu dia nganggur, justru disitulah ada kesempatan untuk Daud bikin dosa. Orang jatuh dalam dosa karena ada kesempatan. Begitu Anda sibuk berkarya, begitu Anda sibuk menolong orang, begitu Anda sibuk melakukan firman, Anda nggak punya kesempatan lagi berbuat dosa. Bagi saudara yang rentan jatuh dalam dosa, ayo kelilingi dirimu dengan keluargamu senantiasa, dengan Tuhan, dengan teman-teman komsel, agar Anda terhindar dari buat kesalahan yang fatal. Respon yang benar ketika kita melakukan kesalahan yaitu mengakui kesalahan dan memohon pengampunan kepada Tuhan.